Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan cara kerja Artificial Neural Network. Pertama, definisi ANN. ANN adalah sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Ia terdiri dari neuron-neuron artifisial yang saling terhubung, membentuk jaringan untuk memproses informasi. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang menentukan kekuatan sinyal. ANN dapat belajar dari data, mengenali pola, dan membuat prediksi pada data baru. Diperkenalkan pertama kali oleh McCulloch and Fitch 1943, lalu dikembangkan oleh Rosenblatt dengan perceptron 1958. Terobosan penting terjadi pada 1986 dengan backpropagation. Revolusi deep learning membawa ANN ke aplikasi nyata seperti fisik komputer dan NLP. Yang kedua adalah komponen dasar ANN. Neuron adalah unit dasar yang menerima input, melakukan perhitungan, dan menghasilkan output. Setiap jaringan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu input, hidden, dan output layer. Input layer menerima data mentah, hidden layer memproses data, dan output layer menghasilkan hasil prediksi. Setiap neuron menghitung weighted sum dari input plus bias, lalu diproses oleh activation function. Weight adalah parameter yang menentukan pengaruh antara neuron. Bias membantu menggeser output aktivasi. Activation function memberikan sifat nonlinear pada jaringan. Fungsi aktivasi. Activation function menentukan bagaimana sinyal dilanjutkan ke layar berikutnya. Sigmoid cocok untuk output antara 0 dan 1, namun rawan vanishing gradient. ReLU sangat populer, efisien untuk deep learning, output positif saja. TANH output antara min 1 hingga 1, sering digunakan di hidden layer. Softmax digunakan untuk klarifikasi multi-kelas, hasil berupa distribusi probabilitas, pemilihan fungsi aktivasi, pengaruhan kemampuan jaringan dalam belajar pola dari data. Arsitektur jaringan. Feed-forward network mengalirkan data hanya dari input ke output secara satu arah. Perceptron tunggal hanya cocok untuk masalah linear dan sederhana. Multi-layer perceptron atau bisa disingkat dengan MLP menambahkan hidden layer, memungkinkan menangani masalah nonlinear. Deep neural network memiliki banyak hidden layer dan digunakan untuk data kompleks. Setiap layer memungkinkan semakin dalam, semakin mampu mengenali fitur yang kompleks dari data. Depth dari model adalah kekuatan utama dalam representasi hierarkis data. Proses training model. Dataset dibagi menjadi training, validation, dan test set. Training digunakan untuk melatih model, validation untuk tani, dan tes untuk evaluasi akhir. Proses training meliputi forward pass, hitung loss, backward pass, update bobot. Mini back training adalah strategi populer agar efisien dan stabil. Hyperparameter penting: linear rate, jumlah layer, jumlah neuron, basis, dan lain-lain. Early stopping bisa menghentikan training bila validation loss mulai memburuk. Pada implementasinya, di sini sudah ada contoh kode sederhananya. Di sini kita akan menjelaskan potongan-potongan kode sebagai berikut. Nah, pada potongan kode pertama yaitu bagian import, sequential model linear bertingkat. Lapis-lapisannya ditambahkan satu persatu. Dan yang kedua adalah library dense, lapisan neuron fully connected.
Yang ketiga, flatten, mengubah array 2D 28 kali 28 pixel menjadi 1D untuk input ke dense. MNIST, dataset angka tulisan tangan dari 0 sampai 9 berisi 60.000 data train dan 10.000 data test. Dan yang terakhir adalah library itu kategorikal, mengubah label integer 0 sampai 9 menjadi vektor one hot 10 dimensi. Pada selanjutnya yaitu potongan kode kedua. Pada bagian MNIST load data, mengambil data training dan data testing. Dan yang kedua, extrain dibagi 255,0, normalisasi gambar dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 agar pelatihan lebih stabil. Dan yang ketiga, itu kategorikal, mengubah label 3 menjadi 001000000. Pada potongan kode yang ketiga itu adalah flatten input shape 28,28, mengubah setiap gambar dari 28 kali 28 menjadi 784 dimensi vektor. Dan yang kedua, dense 128, activation sama dengan string relu, lapisan tersembunyi dengan 128 neuron dan aktivasi relu. Dan yang ketiga adalah dense 10, activation sama dengan softmax, lapisan output 10 neuron kelas 0 sampai 9, softmax untuk klasifikasi probabilitas. Potongan kode yang terakhir itu adalah optimizer dengan string Adam, optimizer adaptif yang efisien untuk pelatihan. Loss categorical conceptropy, fungsi kerugian untuk klasifikasi multiclass. Matrix, akurasi, metrik yang dipantau selama pelatihan atau akurasi. Optimizer sama dengan string Adam, optimizer adaptif yang efisien untuk pelatihan. Dan yang berikutnya adalah loss sama dengan categorical conceptropy, fungsi kerugian untuk klasifikasi multiclass. Dan yang terakhir adalah matrix, akurasi, metrik yang dipantau selama pelatihan atau akurasi. Dan yang terakhir itu adalah hasilnya atau outputnya. Model ini dilatih selama 5 epoch menggunakan arsitektur sederhana dengan satu lapisan tersembunyi, dense 128, activation sama dengan relu, dan satu lapisan output, dense 10, SSS activation sama dengan softmax. Input gambar berukuran 28 kali 28 diproses dengan flatten menjadi vektor satu dimensi. Selama pelatihan, performa model secara bertahap meningkat. Pada epoch pertama, akurasi training sebesar 87,80% dan akurasi validasi sama dengan 94,86%, yang menandakan model sudah cukup baik sejak awal. Pada epoch kedua hingga kelima, akurasi training terus naik hingga 98,60%. Dan akurasi validasi stabil tinggi di kisaran 97,11% sampai 97,56%. Nilai loss juga menurun, menunjukkan bahwa prediksi model semakin akurat. Performa validasi yang konsisten tinggi menunjukkan tidak ada overfitting signifikan, dan model berhasil belajar representasi data dengan baik. Model ini sangat cocok untuk klasifikasi dasar seperti MNIST. Namun jika ingin performa yang lebih tinggi, disarankan menggunakan convolutional neural network karena lebih efisien dalam mengenali pola visual pada data gambar. Selain itu, muncul peringatan dari TensorFlow tentang penggunaan input shape langsung di layar flatten, yang disarankan diganti dengan input shape 28,28 untuk praktik terbaik. Meskipun demikian, peringatan ini tidak mempengaruhi hasil pelatihan. Secara keseluruhan, model berhasil mencapai akurasi tinggi dengan arsitektur sederhana dan menunjukkan performa yang stabil serta andal. Jadi pada kesimpulannya itu adalah artificial neural network adalah inti dari banyak kemajuan dalam kecerdasan buatan modern. ANN mampu mempelajari pola kompleks dan membuat prediksi dari data.
meniru cara kerja otak manusia dari fisik komputer hingga pemrosesan bahasa alami. ANN telah digunakan di berbagai bidang penting meskipun memiliki keterbatasan. Inovasi terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan interpretabilitasnya. Pemahaman konsep dasar ANN sangat penting bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia AI. Dengan terus berkembangnya teknologi, potensi ANN ke depan hampir tak terbatas.